Apa yang melatar belakangi Odesa memiliki program pendidikan untuk rakyat miskin? Apa saja yang diajarkan dan bagaimana pula cara mengajarkannya? Yang melatar belakangi Yayasan Odesa Indonesia memberikan pelayanan khusus kepada orang-orang miskin ya, terutama dalam hal pendidikan itu ya karena kita bersinggungan secara langsung. Jadi kita itu tidak membuat program dulu terus kemudian baru mencari sasarannya gitu, tidak. Tapi karena kita ini banyak bersinggungan dengan pertanian ya, awal mulanya begitu. Nah, di dalam kaitan urusan dengan para petani itulah kita melihat ada masalah-masalah yang lebih penting dari sekedar wirausaha pertanian. Nah, waktu itu ceritanya kita menyebarkan bibit-bibit kopi ini banyak sekali. Saya sama Pak Basuki Suhardiman dari ITB itu memulainya waktu itu ya dengan usaha mengembangkan pertanian kopi. Nah, cuman karena kita itu banyak juga sebelumnya berurusan dengan masalah-masalah sosial di perkotaan Kota Bandung ya. Nah, terus kita masuk ke desa sini melihat kenyataan kehidupan petani, terutama pekerja-pekerja tani yang sudah tidak memiliki tanah, itu membutuhkan perhatian secara khusus. Nah, kekhususan ini mau tidak mau harus menjalankan pendidikan. Pendidikan ini paling tepat sekaligus paling lambat atau paling tidak efisien. Tapi benar, karena kita sudah tahu kalau itu jalan yang benar, jalan yang tepat, maka hanya dengan pendidikan itulah kita bisa berharap terjadinya perubahan. Nah, jadi teman-teman di pengurus Yayasan Odesa Indonesia itu menaruh perhatian terhadap orang-orang miskin yang utama itu yang melalui pendidikan. Apapun yang dilakukan itu tujuannya untuk pendidikan, karena dengan pendidikan itulah setahap demi setahap masalah-masalah yang dihadapi dalam kemiskinan, terutama kemiskinan ekonomi ya, itu nanti kaitannya dengan kemiskinan berpikir, kaitannya juga dengan kemiskinan keberlanjutannya, karena banyak anak-anak petani yang kemudian terjerembab atau terus melanjutkan siklus ketidakmampuan hidupnya dalam kemiskinan. Nah, dari situlah pendidikan kita gelar. Nah, jadi pendidikan itu kita letakkan sebagai visi ya. Apapun yang kita lakukan muatannya harus menyertakan nilai-nilai dasar dari pendidikan. Misal nih berbagi bibit, itu tidak sekedar derma kita membantu bibit terus kita tinggalkan. Nah, itu tidak edukatif. Itu hanya akan menumbuhkan kebaikan di satu sisi. Tapi kalau niatnya kita sertakan dengan pendidikan dan dijalankan secara sungguh-sungguh dalam pendidikan, maka di situ akan kita dapatkan dampak yang sifatnya berantai, banyak. Misal nih kita bagi bibit. Nah, bagi bibit derma, tapi dilakukan juga di situ edukasi tentang manfaat gizi dari tanaman, misal bibit kelor, bibit pepaya, bibit buah-buahan. Nah, dari situ masyarakat menyadari tentang pentingnya sumber makanan bergizi, sumber ekonominya juga meningkat karena hasil panennya juga bisa dijual, tapi sekaligus di situ anak-anaknya, istrinya, tetangganya, segalanya kan semuanya yang di sekitar masyarakat situ ikut merasakan manfaatnya dari mengonsumsi buah. Dan buah itu penting untuk masyarakat di perdesaan, baik miskin, setengah miskin, atau miskin banget. Itu semuanya butuh sumber pangan bergizi. Dan kalau yang makan buah-buahan kan selama ini
sedikit lah, hanya orang-orang kota malah justru yang bisa membeli. Di desa-desa itu sekalipun banyak tanah kosong, banyak pohon, tapi belum tentu mereka mengonsumsi buah. Nah, kita harus jeli melihat itu, bahwa di dalam masyarakat yang miskin juga terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar yang penting ya, hak-hak pangan bergizi itu harus kita tegakkan. Nah, disitulah kemudian masyarakat mendapatkan pengetahuan. Dari pengetahuan mereka menumbuhkan laku hidup yang lebih produktif dengan tumbuhnya tanaman buah. Itu satu sisi. Misal kita membantu air bersih untuk rumah tangga di perdesaan, itu juga kita sertakan pendidikan tentang sanitasi lebih luas daripada sekedar membagikan air, menyediakan selang, lebih luas dari sekedar membangunkan toilet. Tapi di situ kita juga memproses masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan sanitasi, karena masalah di kalangan perdesaan yang terbelakang, terutama orang-orang miskin, itu juga menyangkut urusan kesehatan yang buruk. Nah, dengan pendidikan praktik ya, langsung ternyata banyak terjadi perubahan. Bahkan kita memberikan bantuan toilet untuk satu RT 1 gitu misal, itu maknanya bukan ya menyelesaikan dengan toilet itu sendiri. Saya berpikir kita itu tidak usah mencarikan solusi di masyarakat secara keseluruhan, tapi memberikan ide atau inspirasi agar masyarakat itu mau mengubah diri mereka sendiri. Nah, contoh nih, kalau toilet kita bagikan atau kita bangunkan di setiap rumah tangga, kan memang idealnya toilet itu ya satu rumah tangga satu, dan itu harus sempurna bersih gitu kan. Tapi kita tidak melakukan itu ya, selain karena tidak mungkin, tidak mampu karena ribuan keluarga yang harus dibantu, kita mengambil teori satu RT itu ada satu atau satu zona ya, satu blok itu satu MCK saja. Akibatnya apa? Mereka selain tertolong secara praktis dengan toilet itu, kemudian mereka mendapatkan pengetahuan bahwa toilet yang bersih dan sehat itu lebih enak. Akibatnya apa sekarang? Ada dampak berantai dari kebaikan itu. Mereka juga membangun toilet-toilet yang menyerupai apa yang kita lakukan. Nah, ini pendidikan tentunya. Derma ya derma, tapi harus disertai dengan pendidikan, itu hasilnya akan lebih luar biasa. Seperti itu. Ya, itu di bidang pertanian dan bidang sanitasi ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang masalah literasi di anak-anak petani yang dilakukan Fadil dan teman-teman itu. Kita tidak hanya menyumbang buku. Oke lah, teman-teman dari kota menyumbang buku, mengirim ke Yayasan Odesa, itu materi, sifatnya derma. Tapi oleh Odesa Indonesia, aset-aset material ini dikawal untuk sebagai media pembelajaran. Jadi ini hanya satu unsur. Unsur kedua harus menyertakan pembimbing, relawan, volunteer, fasilitator untuk terjun membangun kegiatan literasi. Nah, ini jelas sudah sangat pendidikan banget, di mana orang-orang desa yang sebelumnya tidak bisa mengakses buku bacaan, tidak mendapatkan panduan bimbingan dalam mengakses informasi, terutama melalui media sosial, kemudian oleh kakak-kakak mahasiswa diberikan petunjuk, panduan-panduan, sekaligus juga di situ bermanfaat bagi relawan para mahasiswa yang kemudian harus belajar untuk mengajar. Nah, ini sama-sama bermanfaat ya, baik yang diajar maupun yang mengajar, dan transformasi sosial yang seperti ini sangat bagus. Makanya di satu sisi pendidikan itu memang berat karena harus konsisten, harus rutin, pelayanannya juga kompleks, apalagi mengurusi masyarakat bawah kan segalanya kurang. Mereka waktu aja dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang nggak berguna,
Akhirnya kita juga harus mengajari mereka untuk disiplin waktu, itu yang pertama. Yang kedua, mereka lemah dalam hal kesadaran untuk pendidikan lebih tinggi karena orang tuanya juga kurang serius dalam menyekolahkan anaknya. Nah, kita buatlah sekolah non formal atau informal lah, berjenjang atau tidak berjenjang, tapi yang sifatnya praktis, berbeda dengan kurikulum sekolah formal, dan itu menunjukkan hasil-hasil yang baik dalam rangka untuk memutus mata rantai kemiskinan. Begitu. Apakah sebelumnya para pengurus memiliki pengalaman dalam mendidik orang miskin sehingga sekarang bisa menerapkannya? Dan bagaimana dengan para relawan muda yang belum punya pengalaman dalam mengajar? Kalau soal pengalaman dalam pemberdayaan itu semuanya tidak. Ya, apa yang kita lakukan dalam pemberdayaan itu sifatnya langsung praktis gitu. Nah, ini memang jadi pertanyaan ya, kalau kita nggak kompeten terhadap sesuatu, bagaimana kita melakukan pendampingan? Ya sebenarnya kompeten atau tidak itu kan tidak kosong banget lah. Kalau saya sendiri kan sebelum di Yayasan Odesa ya sudah terbiasa dalam kegiatan-kegiatan sosial, dalam kegiatan pelatihan, pendampingan dan lain sebagainya. Pak Budiana misal, walaupun dia wartawan tapi juga kan dekat dengan masalah pendidikan. Pak Anton juga seorang dosen sekaligus seorang trainer, dan ini udah biasa di komunitas-komunitas sosial, entah di NU dengan Muhammadiyah, dengan teman-teman di PWI wartawan gitu. Juga seperti Bu Nina Dani Hilman itu datang ke sini ya tidak kosong banget, sebelumnya sudah sering melakukan pendampingan literasi kegiatan, dan dia juga lekat dengan dunia pendidikan. Suaminya Profesor Dani Hilman ya mengajar, dan ya urusan pemberdayaan itu kan tidak jauh dari dunia pendidikan, dan kita semua kan juga setidaknya sudah mengalami masalah-masalah pendidikan, dan untuk sekedar mengajar, mendampingi, membantu itu sangat tidak susah, sesulit yang dibayangkan sebenarnya. Hanya memang sekalipun kita sudah punya pengalaman, yang harus diingat adalah kita tetap tidak boleh terlena. Terlena itu dalam arti menggampangkan, harus begini, harus begitu, itu tidak mungkin. Misal Pak Basuki Suhartiman itu yang ITB ya, sering pendampingan di daerah Pengalengan sebelumnya, di daerah Cimahi, di kalangan mahasiswanya juga yang di Komlab ITB itu. Tapi dia tetap memiliki kegagapan dan melakukan banyak coba-coba, uji coba di Cimenyan yang menghadapi petani, terutama di kalangan kelompok buruh tani. Jadi bekal pengalaman sebelumnya itu sangat berguna, tapi yang membuat kita nanti akan memperoleh tahapan-tahapan untuk disebut berhasil itu memang harus praktek secara langsung. Nah, juga terkait dengan teman-teman atau adik-adik yang belum berpengalaman, ya enggak usah takut, ngikuti saja alur gitu kan, karena enggak sesusah yang dibayangkan. Itulah yang disebut pendidikan itu dengan cara yang praktek langsung, tidak bisa instan, tidak bisa top down. Dari atas kita memiliki ide, boleh, memiliki asumsi, memiliki seperangkat ilmu pengetahuan, oke, tapi begitu turun ke bawah, alat-alat ini, tool-tool kita itu harus dilaraskan sesuai dengan kebutuhan. Karena itu ya kalau disebut kita mumpuni itu karena faktor proses ya, dan di situ juga disertai dengan banyak hal kegagalan-kegagalan, dan masih berlangsung. Antara gagal dan berhasil itu sebenarnya akan terus terjadi selama kita melakukan pembaharuan di masyarakat. Sama seperti kita hidup juga, walaupun kita itu sudah benar oleh suatu perangkat ilmu pengetahuan tertentu dengan keprofesionalan kita,
Tapi kan di situ kita ada rasa yang selalu kurang. Mesti menambah, mesti memodifikasi, mesti coba-coba. Nah, sama dinamika kita hidup pribadi, berkeluarga, berorganisasi di komunitas manapun, termasuk dalam hal mengurusi petani, terutama orang-orang miskin, itu juga membutuhkan ketelatenan atau proses-proses yang sifatnya di situ itu kita itu mendidik diri juga gitu loh. Tidak bisa kita mendidik orang tapi kita sendiri tidak berniat untuk melakukan pendidikan terhadap diri kita, nanti tidak bijaksana. Nah, pendidikan terhadap masyarakat yang seperti itu lakukan saja dengan eksperimen-eksperimen. Tentu nanti dibantu dengan sambil membaca teori-teori supaya kita itu kaya wawasan. Karena kalau kita hanya berbekal teori mutlak terus diterapkan biasanya tidak pas. Kalaupun pas itu sedikit sekali kadarnya. Tapi kalau kita dengan praktik nanti solusi akan lebih mudah. Nah, teorinya kalau untuk pemberdayaan sosial itu sebenarnya kalau menurut saya ringkas. Kedepankan ontologinya, bukan epistemologinya. Pahami apa adanya. Kenyataan yang terjadi itu dipahami dulu. Soal solusi nanti nomor 2. Pahami yang ada, baik yang sifatnya visual terlihat maupun yang tidak terlihat atau susah digali dari kedalaman batin para petani. Nah, kalau kita kuat memahami esensi-esensi yang ada dalam masyarakat ya, kasus nyatanya, kenyataannya yang sesungguhnya, nanti kita akan mudah menemukan solusi, bahkan banyak solusi, bahkan juga banyak hal-hal yang sepertinya bermasalah ternyata itu bukan suatu masalah. Jadi kalau mau pinter memberdayakan masyarakat atau pinter melakukan pendidikan, mau nggak mau teorinya ya praktik, bukan teori dulu terus baru praktik, atau praktik terus tapi sinis terhadap teori, itu juga salah. Kita selalu mengkombinasikan belajar dan mengajar sebagai dua unsur yang tidak bisa dipisahkan di dalam kegiatan pendidikan. Apa yang diharapkan dari para pengurus Odesa kepada para relawan mahasiswa yang ikut kegiatan di Odesa? Apakah menurut Pak Faiz, para relawan itu punya kesungguhan dalam pengabdian sosial? Apakah para relawan itu pasti mendapatkan keberhasilan setelah menjadi relawan? Dan ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Dari belasan relawan itu yang rutin mengajar ya, saya melihat mereka semuanya sungguh-sungguh. Karena yang tidak sungguh-sungguh kan berarti tidak melanjutkan biasanya. Nah, sungguh dan tidaknya sebenarnya bisa diukur dari konsistensi mereka. Ya, sebagian ada yang sangat sungguh, kurang sungguh, atau tidak sungguh ya. Itu biasa-biasa saja. Itu masalah-masalah yang tidak perlu diperpanjang karena pada akhirnya teman-teman relawan ini kan yang akan memetik dari buah atas perbuatannya, atas tindakan-tindakan yang sekarang dilakukan. Kalau dia menjadi relawan sungguh-sungguh ya nanti akan dapatkan panen yang sungguh-sungguh, baik pengalaman, pengetahuan, jaringan, komitmen terhadap teman-teman, berelasi ya, itu kelak akan menjadi modal yang serius. Kalau yang kurang sungguh-sungguh ya nanti otomatis secara alamiah kurang optimal gitu loh. Nah, kalau kemudian dampaknya dari para relawan yang apakah itu sukses atau tidak, ukurannya agak susah ya. Tapi yang saya rasakan sih, kalau dari teman-teman relawan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, nah itu ukuran saya sederhana seperti itu. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa.
Sederhana juga kan, yang tadinya tidak memiliki teman baru menjadi punya teman baru. Ketiga hal ya, dari tidak tahu menjadi tahu itu adalah masalah ilmu pengetahuan, bukan masalah sederhana atau masalah yang sepele. Sepertinya sederhana, tapi itu sungguh nanti akan menjadi bekal bagi para relawan di masa depannya untuk menjadi sosok yang berbeda dengan kebanyakan atau teman-temannya di kampus yang tidak menjadi aktivis, yang tidak menjadi relawan. Nah, dari tidak bisa menjadi bisa juga masalah sederhana, tapi tidak boleh disepelekan, karena orang yang sukses itu mau tidak mau mereka itu memiliki aset-aset kemampuan, skill. Kalau orang hidup hanya mengandalkan pikiran, sekalipun pikirannya besar, nanti dia akan menghasilkan omongnya besar, seolah-olah visioner, seolah-olah ideal gitu. Tapi yang namanya kemampuan, skill itu yang akan menjadi tolak ukur manusia itu nanti berguna atau tidak, termasuk berhasil dalam ekonomi, berhasil dalam karir, berhasil dalam menyusun agenda-agenda sosial yang kreatif. Itu ukurannya dari skill, tidak sekedar dari ide-ide besar. Coba seorang penulis dengan gagasan yang besar, bagus, baca buku banyak kayak gini, dia akan selalu kalah dengan orang yang membaca, yang banyak menyerap pengetahuan dari buku, dari bacaan, tapi sekaligus dengan praktik. Itu berbeda jauh. Orang yang praktik saja memiliki keterampilan skill yang tinggi, tapi kalau tidak dikombinasikan dengan wawasan ya nanti jadi lemah. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, itulah yang ditarget oleh Odesa. Adapun kalau sekarang yang sudah keluar dari Odesa karena sudah menikah dan bekerja di tempat lain, yang saya dengar-dengar ya mereka lebih bagus lah anunya, kualitas individunya. Karena kalau 2 atau 3 tahun beraktivitas secara rutin setiap minggu melayani fakir miskin, terus rutin diskusi, kajian pemikiran, belajar nulis, belajar mengurus naskah, belajar fotografi, belajar tentang ini membuat acara, terus belajar bagaimana menggalang dana untuk solidaritas sosial kepada orang-orang lansia misal. Masa kayak gitu ndak ada dampaknya? Ya ndak mungkin. Dari situlah kita itu melihat secara optimis ya, para senior ini, teman-teman pengurus, untuk kegiatan-kegiatan seperti Odesa itu harus ada dan terus dikuatkan, terus diluaskan. Yang pertama dikuatkan dulu keseriusan, sungguh-sungguh, tidak usah banyak-banyak berpikir yang banyak, tapi nanti kalau bisa banyak juga itu oke. Tapi yang paling penting kalau menurut saya kualitas kegiatan ini harus dioptimalkan supaya seperti Fadil, Syifa, Rana dan lain sebagainya itu juga benar-benar mumpuni. Nah, satu hal saja ya kalau yang terasa, kalau saya ngelihatnya karena seminggu sekali menemui para relawan, khususnya tiap hari Minggu, itu mereka yang dulu awalnya itu gagap kalau bicara, itu jadi fasih berbicara, komunikasi lancar, yang tadinya tidak bisa menulis jadi lebih bagus. Apalagi sekarang teman-teman relawan pada punya inisiatif sendiri kan, mendidik diri kolektif, misal sekedar menyusun kalimat ejaan yang benar, EJD yang benar, itu tidak usah mendatangkan Pak Hawi Setiawan atau Pak Budiana, belajar sendiri. Wah, itu lebih bagus seperti itu. Terus kewajiban membaca buku dan kemudian membedah buku itu sudah skill tinggi yang nanti akan sangat berguna. Bahkan ketika nanti adik-adik relawan ini tidak menjadi aktivis lagi, di rumah tangganya pun tetap, karena akan punya anak, punya keponakan, punya siapa saja yang membutuhkan
bimbingan belajar kan, mau nggak mau itu secara otomatis akan jadi fasilitator siapapun itu. Nah, pengalaman di Odesa membimbing anak-anak itu banyak sekali ya. Jadi pasti luar biasa gunanya kelak. Terus yang kedua, banyak dari kita seangkatan-angkatan saya itu yang pengetahuan tentang herbal, tentang tanaman, tentang karena hidup di kota terlalu lama itu ndak ngerti dunia pertanian. Nah, melalui Odesa saya seneng teman-teman muda ini sudah ngerti sejak usia 20-an, nanti sampai seperti Hamid itu umur 24 di sini, sekarang 29 tahun, ya ngerti semua tentang masalah pertanian. Banyak sekali yang dia ketahui, bukan hanya bagaimana herbal. Biasanya kan pengetahuan tentang herbal itu kalau sudah tua sakit baru pada mau belajar, dan ini yang kita alami. Nah, saya berpikir waktu itu kalau begitu apa tidak sebaiknya saja sejak muda dikasih bekal. Soal suka atau tidak suka itu urusan belakang lah. Mungkin ketika teman-teman mahasiswa itu diajak ke pertanian saat ini belum tertarik, ya sedikit dipaksa lah bareng-bareng untuk mengetahui bagaimana apa itu yang disebut polybag. Ini orang-orang kota aja nggak ngerti polybag. Terus waktu simulasi pendidikan bareng kan tebak-tepat itu aja memalukan kan, para relawan ini ditanya ini pohon apa, nggak ngerti, padahal dia sedang makan buahnya. Kita uji kan, dikasih sirsak terus tanya ini pohon apa di sampingnya, itu pohon sirsak, nggak ngerti. Terus ada juga pohon nangka, lagi makan nangka, diuji suruh mencari pohon nangka di mana, padahal di sampingnya, nggak ngerti juga. Nah, ini kan juga memprihatinkan kalau tidak segera diselesaikan. Nanti bagaimana dong kalau jadi anggota DPR, padahal urusan Indonesia itu urusan pertanian, mayoritas pertanian. Kalau jadi anggota DPR nggak ngerti bagaimana memberdayakan petani dengan jenis-jenis tanaman bergizinya, ya akibatnya apa? Akibatnya seperti sekarang ini, banyak agenda-agenda demokratisasi yang tidak terisi oleh tindakan-tindakan politik yang benar, tapi tindakan politiknya selalu salah. Lebih banyak salahnya Indonesia itu dalam hal politik. Karena apa? Di masa-masa mudanya para politisi ini tidak belajar tentang kemiskinan, tentang ekologi, tentang botani, tentang herbal. Nah, kalau belajarnya di tua-tua kan rugi kita. Nah, di masa muda itulah sebenarnya harus dikumpulkan nih aset-aset pengetahuan yang dari praktek loh, jangan hanya dari teori. Kalau dari teori nanti nguap, harus praktek ke lapangan, itu dikumpulkan, nanti akan menjadi aset. Begitu nanti kita terjun ke masyarakat sudah tidak kaget, tidak gagap bagaimana mengatasi keluarga prasejahtera, bagaimana mengatasi sanitasi, bagaimana kita memilih skala prioritas dalam penentuan kebijakan pembangunan. Kalau di sebuah dusun di situ itu kemiskinannya sekian, rumah tangga yang tidak punya sanitasi itu masih banyak, jangan membangun gapura, itu nomor 2. Itu nanti gunanya tidak pas. Utamakan yang paling mendasar dari hak-hak hidup masyarakat seperti air bersih, makanan bergizi, rumah tangganya jangan sampai membahayakan. Banyak kan rumah-rumah gedek yang dihuni oleh fakir miskin itu bahaya, itu bisa mengancam nyawa, karena kalau ambruk kena angin sedikit bisa celaka itu orang-orang di dalamnya. Nah, itu harus diutamakan yang seperti itu. Nah, dari situlah nanti saya harap apa yang alami, dijalani di Yayasan Odesa Indonesia itu akan menjadi sebuah bekal hidup untuk kaum muda. Begitu. Ya, pertanyaan tambahan dari saya, mengapa banyak orang dari keluarga miskin berlanjut miskin dan hanya sedikit yang bisa lepas dari kemiskinan? Terus kedua, langkah-langkah apa yang dibutuhkan untuk memutus mata rantai kemiskinan? Ketiga, adakah
tips yang paling cepat dalam mengatasi kemiskinan? Yaitu mengapa ya orang miskin itu banyak yang berlanjut ya, menurun gitu ke anak-anaknya gitu ya. Itu sebenarnya jawabannya ada di fakta-fakta sosial yang terjadi. Nah, kalau kita bereksperimen, berpikir, menafsir terhadap kenyataan, itu kita akan temukan kasusnya lebih kualitatif atau lebih spesifik di masing-masing keluarga itu. Tapi kalau secara umum penjelasannya kurang lebih begini. Apa sih itu kemiskinan? Nah, ini deskripsinya harus jelas dulu. Ada kekurangan, ketidakmampuan atau ketidakcukupan terhadap pemenuhan hak-hak dasar hidup mereka. Nah, orang-orang miskin itu juga identik dengan kesengsaraan. Biasanya mereka susah, hidupnya belepotan karena untuk memenuhi hak-hak dasar itu saja itu harus dengan kerja keras yang sangat ekstrim. Katakanlah hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan. Sementara yang tidak miskin kan tidak ke situ. Nah, ini kalau dari penyebabnya saya sih melihat karena tidak adanya kesempatan melakukan aktivitas-aktivitas yang melampaui dari sekedar mencari kebutuhan dasar itu tadi. Jadinya ketika orang tuanya untuk makan saja pas-pasan, maka anaknya kemudian diajak untuk ya ayo kita mencari pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara kalau orang tuanya ini memiliki kemampuan yang sedikit lebih banyak, tentu udah nak sekolah aja yang tinggi, aku perjuangkan. Artinya orang tuanya sudah cukup dengan kebutuhan dasarnya, terus dia juga berpikir menyisihkan uangnya untuk sekolah anaknya gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau orang-orang miskin itu kemudian susah lepas dari kemiskinan ya karena salah satu faktornya orang tuanya kurang mampu mendorong anaknya untuk melakukan kegiatan di luar ekonomi. Ya untuk sekolah, ya kemudian untuk mendapatkan kesempatan bersosial lebih luas kan. Pentingnya sekolah itu kan terutama untuk fakir miskin bukan hanya masalah ilmu pengetahuannya. Bahkan di sekolah-sekolah formal itu orang-orang anak miskin harus dimasukkan di situ bukan karena skill ilmu pengetahuannya. Kita tahulah sekolah formal itu dalam hal ilmu pengetahuan, dalam skill keterampilan nggak pas, banyak mubadirnya. Tapi kan kita tahu juga bahwa tanpa sekolah formal itu membahayakan untuk banyak orang, termasuk untuk orang miskin. Karena apa? Karena di dalam sekolah formal yang umum itu, yang banyak itu terdapat kesempatan untuk bersosial, mengenal banyak teman, terus kemudian di situ juga memiliki identitas yang sama. Kalau dia sama-sama alumni SD ini, SMP ini, SMA itu, kampus ini, kampus itu kan, di situ juga ada suatu identitas yang membuat orang itu memiliki kesempatan bersosial, berasosiasi, dan bahkan dari situ juga mendapatkan kesempatan untuk bergaul lebih jauh, memiliki pertemanan, ikatan sosial yang kompleks, yang luas, yang macam-macam. Dari alumni SMP sampai kampus itu aja sudah 3 blok yang kuat untuk dijadikan modal sosial. Nah, itu satu hal. Apalagi kalau nanti di kampus membuat klub diskusi, klub gerakan, ya di luar kampusnya masih menambah aktif di organisasi seperti di Odesa, ya banyak pertemanan-pertemanan yang akan membuat kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk melampaui hidup sekedar mencukupi kebutuhan dasar itu bisa lebih mudah. Karena itu kalau ditanya kenapa orang-orang miskin ini susah
berubah, bahkan menurun karena kesempatan untuk berpendidikan anaknya kurang. Jadi mau tidak mau anak dari orang miskin itu kalau menurut saya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang harus melalui pendidikan. Formalnya dipenuhi, informalnya ditekankan juga gitu. Kalau langkah-langkah strategisnya ya dengan pendidikan formal harus dipenuhi untuk anak-anak orang miskin supaya mereka menjadi setara dengan siapapun. Kalau perlu sampai kuliah dan di kampus yang bagus-bagus. Itu penting. Dengan cara itu nanti orang miskin ini akan mendapatkan kesempatan untuk tidak hidup di dalam zona yang dimana orang tua itu hidup dan berkembang, karena orang tuanya itu jatuh miskin, terpuruk karena salah satu faktor tidak bisa mengembangkan aktivitas-aktivitas yang beragam, sehingga ya begitu-begitu saja pendapatannya di lapisan level ini terus menerus, yaitu bisa membuat orang terus menerus dalam keadaan yang sama, miskin itu masakin. Itu kan tetap artinya tidak berubah, salah satunya keadaannya jumut dan beku. Nah itu supaya tidak menurun ke anak-anaknya, anaknya harus diberikan kesempatan dengan pola hidup yang lebih luas berkembang. Ini jangka strategis yang paling pas dan mestinya demikian cara kita memperjuangkan untuk memutus mata rantai kemiskinan supaya tidak menurun gitu loh. Nanti juga kalau anaknya sudah sukses, lebih bagus ekonominya, kan dia bisa menolong orang tuanya gitu. Dan ini yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal ini. Karena itu solusi saya sekolahkan sampai sarjana orang miskin itu. Di setiap kantong-kantong kemiskinan harus dicari dan dia harus diuruskan sampai benar-benar dia tuntas kuliah S1 minimal lah. Itu pasti akan banyak terjadi perubahan. Terus kalau cara yang tepat, pas, instan, tidak ada. Kekurangan atau kelebihan, kemiskinan atau kekayaan itu ya tidak ujuk-ujuk muncul. Orang kaya kecuali pewaris kekayaan, orang kaya dengan pewaris kekayaan berbeda lah. Itu juga melalui proses yang sepengetahuan saya itu tidak ada yang instan. Ada mungkin tindakan-tindakan perubahan dengan cara yang cepat, tapi untuk hal-hal yang sifatnya kecil, teknis tapi dengan kemajuan teknologi informasi sekarang itu untuk sekedar mendapatkan kecukupan hidup mestinya bisa, dan itu ya melalui pendidikan. Nah pendidikannya karena sekolah formal itu sering tidak menjamin korelasi atau relevansi terhadap problem yang dialami siswa, terutama orang miskin, kita harus mendirikan sekolah informal. Kita harus mengadakan sekolah-sekolah yang sifatnya terapan supaya lebih pas gitu loh. Nah ini yang kita lakukan di Yayasan Odesa dengan sekolah botani, mendidik para petani orang tua, melibatkan anaknya untuk berbudidaya tanaman penghasil sumber ekonomi sekaligus sumber gizi. Itu juga kita lakukan. Tapi di luar itu saya percaya anak-anak orang miskin itu nanti bisa lebih baik ya, dengan jaminan yang lebih bagus kalau dia disekolahkan dalam waktu yang lama. Makanya ada yang kita sekolahkan di tempat yang jauh supaya pergaulannya juga berkembang ya. Tidak sekolah di desanya tapi sekolah di luar daerah. Sudah beberapa dan itu menunjukkan hasil kan. Sekarang sudah masuk ke 8 tahun mereka sejak SMP sampai masuk kuliah, dan nanti kalau pulang otomatis mereka sudah bisa jadi pengajar, bisa jadi guru, bisa meningkat ekonominya, bisa juga tetap mereka bertani mengurus lahan orang tuanya sambil menjadi guru. Itulah peningkatan yang nyata yang bisa kita perlihatkan bahwa ada cara mengatasi kemiskinan kalau kita memang benar-benar serius melakukan pendampingan, bukan hanya pelatihan sesaat terus ditinggal pergi, tapi dengan pendampingan yang telaten, konsisten, rutin, dan ikut terlibat dalam mengatasi masalah-masalah mereka di tengah jalan. Begitu.